Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah wa ummahat serta akhwat yang dimuliakan Allah. Sebelum kita kajian, kita tilawah surah Al-Kahfi 1 sampai 15. Dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب
السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah kita menyelesaikan 1 sampai 15, sisanya bisa kita lanjutkan di rumah masing-masing. Semoga kita dilindungi dari fitnah Masih Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayo ikhwah, kita mulai kajian kita. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita bangun, kemudian kita bisa melaksanakan kewajiban sholat subuh, kemudian dilanjutkan sholat zuhur, asar dan maghrib, dari pagi, siang hingga malam ini kita senantiasa berharap semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Karena dengan rahmat Allah itulah seekor singa tidak memangsa anaknya. Seekor kucing yang baru melahirkan anak-anaknya begitu sayangnya. Burung gagak yang garang tidak memakan telurnya, dan seekor gajah tidak menginjak-injak anaknya yang baru lahir. Mengapa demikian ikhwan dan akhwat sekalian? Karena ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata ahadun bi'amali. Kata Nabi, la yadkhulul jannata ahadun bil amali. Tidak seorang pun bisa masuk surga dengan amalan kita. Padahal amalan kita kan harusnya betul-betul kita usahakan agar kita terus beramal. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Tidak akan masuk surga, ya, tidak seorang pun bisa masuk surga karena amalnya. Ya. Para sahabat akhirnya bingung dan bertanya. Itulah nikmatnya ketika sahabat itu bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Ketika bingung langsung bertanya kepada baginda Nabiullah. Para sahabat bertanya, ya, wala anta ya Rasulullah. Apakah juga dengan demikian
jenengan ya Rasulullah, wala ana, demikian juga dengan saya, illa an yataghammadani Allahu birahmatin wa maghfiratin, ya, kecuali aku pun juga demikian, ya, kecuali apa? Jika Allah melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semuanya. Maka inilah rahmat yang dimohonkan oleh para asatid ketika memulai ceramah, ketika asatid memulai muqaddimah, ketika khutbahnya. Kenapa? Memohon rahmat kepada kita semuanya dengan ucapan, ya, ketika hendak kita ceramah, assalamualaikum warahmatullah. Nah kan? Ya, rahmat pula yang kita mohonkan untuk yang hidup dan yang sudah wafatnya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu warhamhu, dan berikan rahmat yang sudah meninggalkan dunia. Dan pada saat dua sujud kita juga berdoa, ya, kita lakukan minimal 17 kali. Rabbighfirli warhamni, ketika kita sujudnya, ya Allah ampunilah dan beri rahmat kepadaku. Nah, mengapa hari ini orang-orang yang berdosa masih diberi hidup? Mengapa hari ini orang-orang yang berbuat maksiat diberikan nafas? Mengapa pula hari ini orang-orang yang merusak tatanan kehidupan, dari tatanan peradaban, akhlak, bahkan hutan-hutan juga dirusak? Kenapa Allah masih memberikan hidup? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih mencurahkan rahmat hidup kepada mereka. Namun tidak semua yang hidup datang ke masjid. Namun yang masih hidup tidak pula diberikan keringanan datang ke majelis taklim. Di rumah sakit ada saudara kita yang diberi rahmat hidup, tetapi dicabut nikmat sehatnya. Di jalanan ada pula orang-orang yang diberi rahmat hidup dan sehat, namun dicabut oleh Allah nikmat terbesar dalam dirinya, yaitu rahmat istiqomah dalam iman dan Islam. Maka oleh karena itu, ya, maka kita sering ketika kita memulai apapun, atau ketika bangun setelah dimatikan Allah, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Mengapa alhamdulillah? Mengapa segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena siang hari, karena dari pagi, siang sampai malam hari ini, ya, kita masih diberikan, masih bersemayam 3 rahmat sekaligus dalam tubuh kita. Ya. Ada 3 rahmat yang bersemayam dalam tubuh kita. Apa yang pertama? Yaitu rahmat hidup. Yang kedua, rahmat sehat. Dan yang ketiga, rahmat istiqomah. Maka berbahagialah yang namanya rahmat sering disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Itu merupakan doa agar sesuai dengan namanya diberikan rahmat. Ya, ada rahmat hidup, rahmat sehat, dan rahmat istiqomah iman dan Islam. Nah, kenapa Allah masih berikan 3 rahmat yang bersemayam dalam diri kita? Apa balasan kita selanjutnya? Hanya ucapan lisan yang Allah ingin kehendaki. Kalimatani khafifatani
alal lisan sakilatani fil mizan, kata Nabi. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani, yang betul-betul memberikan berat atas lisan kita. Ya, apa itu? Dua kalimat yang kalau ditimbang itu luar biasa beratnya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya. Apa masih apa sudah hafal belum? Subha wa biham subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ya, thaqilatani fil mizan, berat di timbangan, ringan diucapkan di lisan, tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira antum mengucapkan kalimat tadi ringan atau berat? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu kalau kita bawa terus kebiasaan kita dalam kondisi apapun, luar biasa. Nikmatnya lisan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahkanlah lisan dengan zikir, karena itulah balasan paling jujur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikasih apapun dalam kondisi apapun, kalau kita mengucapkan kalimatani thaqilatan fil mizan, ya, kalimat yang ringan di lisan tapi berat timbangannya di sisi Allah tadi, kalau kita membiasakan dan istiqomah, itu merupakan satu kejujuran karena kita diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun terasa tidak adil jika semua manusia itu hanya dituntut bertasbih dengan lisan. Tidak adil. Ya, bagaimana dengan orang-orang yang diberi kekuasaan, diberikan jabatan di pundak mereka, ya, padahal kekuasaan, padahal pemimpin itu tanggung jawabnya begitu besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kita ini adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kita pimpin untuk diri kita. Hanya ada dua pilihan, jalan surga atau jalan neraka. Warrajulun fi ahlihi, ada seorang laki-laki di dalam rumah tangganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dia akan memimpin seluruh anggota keluarganya. Mau dibawa kemana keluarga itu, dan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Rajulun fi ahlihi, seseorang laki-laki yang bernama sang suami. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang diberi kekuasaan tadi? Apakah seekor gajah disamakan dengan seekor semut? Tentu tidak. Fisiknya sudah jauh berbeda. Ya. Maka semakin besar nikmat dan rahmat yang Allah curahkan, semakin besar pula tuntutan dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang fakir, ya, dan orang sakit itu cukup bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, ya. Tetapi orang yang diberi kekuasaan, ya, diberikan kekuasaan, dia wajib bersyukur dengan menggunakan kekuasaannya. Wajib bersyukur dengan menggunakan kekuasaannya. Nah, kekuasaan ini bukan hadiah. Kekuasaan itu bukan kemuliaan. Kekuasaan itu adalah amanah dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ini merasa ya bisa menjabat 2 periode, 3 periode. Itu tanggung jawabnya besar. 5 tahun aja itu nanti hisabnya sungguh sangat berat. Apalagi ditambah lagi 5 tahun,
apalagi minta lagi 5 tahun, apalagi kalau sudah selesai dia pengen tidak menjadi rakyat biasa, ingin menjadi kekuasaan. Berat itu ya. Ya, kekuasaan itu tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat sirah atau sejarah sebelum Islam ini datang. Lebih dari 3 abad sebelum Nabi Isa alaihissalam, di India berdirilah seorang raja di India. Ya, sebelum abad ketiga, seorang raja yang bernama Asoka. Asoka. Asoka ini dengan kekuasaannya, ia menyebarkan agama Buddha, ya, agama Buddha hingga ke Nusantara, sampailah ke Nusantara, Sumatera, dan semenanjung Malaya. Ya, Raja Asoka dari India. Ia menyebarkan agama Buddha hingga sampai di semenanjung Malaya. Padahal ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah, padahal saat itu belum ada namanya apa? Belum ada namanya media, IG, TikTok, dan lain sebagainya. Belum ada teknologi yang secanggih ini dengan apa agama itu tersebar. Dengan apa mereka ini bisa? Dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan. Maka memasuki abad yang keempat Masehi, ya, abad yang keempat Masehi, Kaisar Romawi Konstantin mengkristenkan Eropa dengan kekuasaan yang ia miliki pula. Bahkan ia abadikan namanya dengan apa? Menjadi Konstantinopel. Ya, diabadikan karena memang dengan kekuasaan mereka menyebarkan agama mereka. Ya, mereka mungkin belum tahu apakah keyakinan mereka diridhoi Allah atau tidak, belum tahu. Tetapi mereka menggunakan kekuasaan untuk agamanya. Lalu mengapa orang yang beriman, ya, yang yakin la ilaha illallah miftahul jannah, kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kunci surga, man kana akhirah kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita itu yakin kalau ucapan kalimat la ilaha illallah adalah pintu masuknya surga. Ya, justru diam, tidak berbuat apa-apa untuk agamanya. Ya, tidak mau berdakwah. Padahal Rasulullah itu telah memerintahkan balighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu hanya walaupun hanya 1 ayat. Kelak di hadapan Allah yang punya telinga akan ditanya. Yang punya mata akan dihisap. Yang punya lisan akan ditanya tentang lisannya untuk apa. Ya, dan yang punya kekuasaan akan ditanya. Ya, yang punya kekuasaan, baik kekuasaan yang tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling atas, semua akan ditanya di mahkamah yang tidak akan bisa kita sogok apapun mahkamah Allah Azza wa Jalla. Kalau selama kita berkuasa, apa yang kau lakukan untuk agama Allah? Ditanya, ya, kamu dulu menjabat apa? Saya RT. Terus apa yang kamu lakukan selama menjabat menjadi RT? Apakah ingin menyebarkan dakwah? Ya, apakah ingin dengan kekuasaanmu bisa memberikan maslahat terhadap umat? Ditanya. Berapa masjid yang engkau bangun ketika engkau menjabat menjadi presiden? Berapa musola yang engkau bantu? Ya, berapa anak yatim yang engkau santuni? Berapa banyak janda-janda miskin yang engkau berikan santunan? Berapa kebijakan
dan aturan yang melindungi akhlak umat yang telah lahirkan. Semua akan ditanya bagaimana nikmat kekuasaan itu. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, problematika umat tidak selesai hanya dengan kita berorasi, kita ngomong seperti ini, ya. Anak-anak muda yang berkeliaran di tengah malam, di alun-alun, di malam minggu, yang berjubel-jubel, ya kan? Di malam Ahad, luar biasa. Mereka, ya, kalau kita bisa menggait mereka lebih dekat dengan masjid, itu luar biasa, ya. Tidak perlu kita itu ceramah di mimbar, tapi kita cukup mendekati mereka, cukup mengajak mereka untuk berikut berkontribusi memikirkan dakwah ini, ya. Anak-anak muda yang berkeliaran tengah malam di jalanan, di tempat maksiat, itu adalah tugas dakwah kita, ya, hari ini. Nah, maka apakah Ustadz juga harus ceramah di diskotek? Apakah juga Ustadz harus ceramah di karaoke atau di warnet? Ya tidak mungkin, ya kan? Siapa yang bisa mencegah kemungkaran itu? Mereka yang memiliki kekuasaan, ya, kepalanya diisi hukum, hatinya dipenuhi zikir, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dengan kekuasaan, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, itu agama ini akan bangkit secara perlahan. Akan bangkit kembali seperti di zaman, ya, bagaimana benua Eropa itu ada nilai keemasan pada saat itu, ya. Apakah Allah sulit menolong agamanya? Tidak. Allah itu maha kuasa. Intang surullaha yang surukum. Apabila kamu menolong, memikirkan dakwah, memikirkan umat ini, maka Allah akan mendatangkan pertolongan. Intang surullah yang surukum. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, apabila Allah mengendaki sesuatu, ya, maka dia hanya sekedar ngomong apa? Kun fayakun. Terjadi maka akan terjadi. Lalu mengapa kita diperintahkan menolong agama Allah? Intang surullah, wahai tolonglah agama Allah. Kenapa kita diminta tolong agama Allah? Ya, padahal Allah itu kalau hanya sekedar ngomong kun, terjadi maka terjadilah. Tapi kita diperintahkan untuk menolong agama Allah. Karena Allah berfirman, intang surullah yansyurukum, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Bukan karena Allah itu dhaif, bukan karena itu lemah, tetapi karena Allah ingin apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalian ikut diuji siapa yang terbaik, siapa yang paling ikhlas, ya. Bagaimana ayyukum ahsanu amala, bukan paling banyak amalnya, tidak, tapi yang paling baik, paling ikhlas, ya, ketika kita beramal. Miskin itu juga ujian, kaya pun juga ujian, ya kan? Barangkali kalau kita ini semuanya kaya, pastinya kita tidak bisa duduk di majelis ini. Kenapa? Kenapa? Memikirkan harta-harta kita di luar sana. Perniagaan, toko yang luar biasa larisnya, sampai jam 12 malam tidak henti-hentinya. Kita ini mau berat, mau berangkat ke majelis taklim. Ini juga ujian, miskin ujian, kaya ujian, tidak punya kekuasaan juga ujian, diberikan kekuasaan juga ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Banyak orang lulus saat diuji dengan kemiskinan,
Ya, banyak orang yang lulus ketika diuji dengan kesulitan. Namun ketika diuji dengan harta dan kekuasaan, nah disitulah banyak yang lupa kepada Allah. Ada orang yang diberikan harta, diuji hartanya, dia belum puas. Apalagi yang dia inginkan apa? Harta, rumah, semuanya ada. Dia pengen kekuasaan. Ya, dia pengen duduk seperti di istana. Ya, akhirnya dia diuji dengan kekayaan, tidak berat ketika diuji dengan kekuasaan. Padahal semuanya tak lain dan tak bukan, itu semuanya adalah ujian. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian kita melihat sejarah bagaimana kekuasaan Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman. Kita melihat dalam kitab Ar-Rahul Maktum. Wilayah kekuasaannya ini terbentang dari sungai Nil di Afrika Utara hingga sungai Efrat, ya. Di mana itu? Di Irak. Ada tanda-tanda mendekati kiamat, katanya kalau sungai Efrat itu akan mengering. Di antara tanda-tanda asratus sa'ah. Ya, itu adalah kekuasaan Nabi Sulaiman. Ya, dari Irak kemudian merambah Asia dan Afrika, itu berada di bawah kekuasaan kepemimpinan Nabi Sulaiman. Nah, bukan hanya manusia, bahkan bangsa jin, ya, termasuk jin ifrit. Nah, jin ifrit tunduk di bawah perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah. Ya, apa perintahnya Nabi Sulaiman kepada jin ifrit? Ya, memindahkan istana hanya hitungan apa? Sekejap mata, ya, langsung pindah, ya, ke kerajaan raja siapa? Iya, Bilqis. Itu adalah kekuasaannya Nabi Sulaiman. Bukan hanya manusia, tapi golongan jin. Ya, maka Allah abadikan cerita kisah itu dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman berkata, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi irsyiha. Wahai para pembesar, siapakah di antara kalian yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balqis kepadaku? Kalau biasanya yang itu Ratu Bilqis, ini aslinya Ratu Balqis, ya, dalam Quran itu, ya. Ya ayyuha ma'lu ayyukum ya'tini bi arsyiha. Wahai para pembesar, siapakah di antara kalian yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balqis kepadaku? Balqis itu adalah ratu negeri Saba di Yaman, ya, di Yaman. Jarak Yaman ke Palestina itu berapa? Lebih dari 3.000 kilometer. Lebih dari 3.000 kilometer. Bayangkan, ya, dari negeri Saba, Yaman, dipindah ke Palestina. Jaraknya 3.000 kilometer. Ya, maka Nabi Sulaiman bertanya, ya ayyuha mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha. Siapa yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balqis? Ya. Qala ifritum minal jin. Maka berkatalah namanya ifrit dari bangsa jin.
Apa katanya? Ana atika bihi qabla an takuma minan maqami. Kata Ifrit, ana atika, aku sanggup bihi qabla an takuma min maqamik. Saya sanggup memindahkannya wahai Sulaiman sebelum engkau itu berdiri dari tempat dudukmu. Luar biasa. Padahal jaraknya berapa tadi? 3.000 kilometer. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkatalah seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku sanggup memindahkannya sebelum matamu itu berkedip, ya. Dan benar, dalam sekejap singgasana itu telah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Luar biasa, ya. Apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Apakah beliau itu sombong? Tidak. Apakah beliau itu bangga dengan kekuasaannya? Tidak. Beliau berkata apa? Masyhur itu di dalam apa itu tulisan stiker di mobil-mobil itu ya, di belakang mobil itu loh. Ya. Apa tulisannya? Mobilnya Pak Tukiat waktu nabrak itu ada tulisannya di kacanya itu. Sampai kacanya lepas, enggak pecah. Hadza min fadli Robbi. Nah itu ya, pasti itu. Sing ramara pecah itu tulisannya. Hadza min fadli Robbi. Itu kata-kata tawadhu yang sungguh luar biasa. Hadza min fadli Robbi. Ini adalah karunia Robku. Jadi tidak ada kesombongan, tidak ada kata-kata kibir. Ya, ini adalah karunia semua dari Robku, kata Allah. Ya, saya itu, nah kalau orang sombong kan, kalau tidak ada saya, ini sudah apa? Kacau balau. Nah ini kan, tapi Nabi Sulaiman, hadza min fadli Robbi. Ya, ini adalah karunia dari Robku. Liyabluwani untuk apa? Mengujiku, an ashkuru am akfur. Ya, apakah aku bersyukur atau aku kufur? Ya ini ujian kekuasaan. Ya, padahal kalau ini diceritakan di depan raja-raja pembesar itu kaget luar biasa, pasti akan menyembah Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman dengan ketawadhu'nya mengucapkan hadza min fadli Rabbi. Ya. Inilah akhlak orang yang beriman. Kekuasaan tidak membuatnya lupa diri, justru apa? Membuatnya takut kepada Allah. Liyabluwani. Ini adalah sebagai bentuk ujian, ya, apakah aku bisa, ya, bagaimana nikmat kekuasaan atau amanah kekuasaan ini aku bisa pegang dengan amanah atau tidak. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimakumullah. Maka sekian lamanya kita sibuk dengan aktivitas, sibuk dengan rutinitas, menghitung harta kita, mengurus jabatan dan kekuasaan. Maka ketika kita ini di malam yang mungkin nanti sebentar lagi kita akan dimatikan sebentar, kita jangan lupa bahwa kita bismika, menyebutkan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Saya menyebut namamu ya Allah. Ya. Jadi menunjukkan kerendahan bahwa hidup dan mati itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya.
maka Allah masih memberikan kita rahmat hidup, nikmat sehat walafiat, dan kesempatan untuk merenung sejenak dalam sekejap ketika kita mau dimatikan. Karena memang tidur itu adalah tarbiyatu lil haya, pendidikan ketika nanti Allah bangunkan. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kekuasaan yang kita miliki selama ini sudah kita gunakan untuk menolong agama Allah? Bagi yang Allah memberikan kekuasaan, maksudnya kekuasaan yang paling rendah, ar-rajulun fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seseorang laki-laki bertanggung jawab atas seluruh keluarganya. Apakah kita ini sudah memberikan pelayanan, mengajarkan kepada anak istri kita untuk senantiasa bersama-sama mencari ridho Allah, baiti jannati? Maka jika sudah, maka kita ucapkan alhamdulillah. Maka jika belum, tidak ada kata terlambat. Ya, gunakanlah kekuasaan, gunakanlah harta, benda untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Intang surullaha yang surukum, karena akan datang hari di mana harta tidak lagi ada, jabatan tidak lagi tersisa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa', pada hari ketika bumi ini sudah hancur lebur, gunung-gunung saling bertabrakan, bintang-bintang saling berjatuhan, maka itulah tanda kiamat sudah datang. Bagaimana kondisi kita? Bagaimana kondisi istri anak-anak kita? Bagaimana harta benda yang kita simpan? Apakah bisa menolong? Tidak, la yanfa'u, tidak akan bisa menolong, tidak akan manfaat. Malun wala banun, anak-anak yang kita bangga-banggakan, kecuali kita menghadap Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang selamat, yang terbebas dari penyakit-penyakit hati. Kata Nabi, bahwa kata ulama, qalbun itu terbagi menjadi berapa? 3. Qalbun salim, qalbun marid, dan qalbun mayit. Ya. Maka sampaikan kepada anak, kepada menantu, kepada cucu, kalau sudah punya, kepada cicit, sahabat, dan kerabat. Wahai anakku, wahai cucuku, wahai generasiku, aku dahulu pernah berkuasa. Aku dulu pernah menjadi Pak RT, Pak RW, ya, menjadi Pak Lurah, bahkan menjadi Pak Bupati, kadang menjadi gubernur. Saya dulu menjabat menjadi presiden. Ceritakan kepada anak-anak kita, ya. Namun aku tidak menggunakan kekuasaanku untuk agama anak-anakku. Hari ini aku tidak memiliki apa-apa lagi. Hari ini aku ini hanya sebatang kara. Tetapi di akhir hayatku aku ingin berpesan pada anak-anakku semuanya. Gunakanlah harta, gunakanlah kekuasaan yang Allah titipkan untuk menolong agamanya. Karena harta sejatinya nanti titipan. Kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi. Ya, hanya titipan. Karena itulah yang akan kita bawa menghadap Allah adalah qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu harta dan anak-anak tidak lagi berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Ketika seorang hamba menutup mata dalam kondisi
husnul khotimah membawa amal soleh, membawa ya bagaimana dia waktu itu diberikan kekuasaan untuk menolong agama Allah, maka malaikat pun datang menjemputnya. Sebelum Israel mencabut nyawa, para malaikat akan berkata, Allah takhafu wala tahzanu. Jangan takut. Ya, kalau biasanya ibu-ibu itu kalau anaknya pengen tidur itu diapain? Dimina bubukkan. Ya, diberikan cerita-cerita yang indah, diberikan usapan-usapan kasih sayang. Nah, orang yang diberikan rezeki husnul khotimah ketika akhir hidupnya penuh dengan menolong agama Allah, ya, menolong apapun yang kontribusi apapun yang kita bisa, maka ketika sebelum Israel mencabut nyawa, para malaikat mendekati telinganya. Allah takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih, ya. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Luar biasa. Kenapa? Akhirnya orang yang diberikan husnul khotimah itu matinya tenang. Matinya seperti tidak merasakan sakit, padahal sakaratul maut itu sungguh luar biasa sakitnya. Tapi orang yang mendapatkan rezeki husnul khotimah dalam keadaan tersenyum. Ya, bagaimana kita melihat dipertontonkan para mujahid di Palestina, di Afgan, di Suriah, di bumi-bumi Ma'rakah yang lainnya. Ya, dipertontonkan di foto dalam kondisi senyum. Ya, seperti apa? Seperti wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dalam keadaan senyum, ruh pun keluar dari jasad, dibawa menghadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga kita senantiasa diberikan nikmat istiqomah dan kita semampu kita untuk ikut berkontribusi di dalam menolong agama Allah. Tidak melihat dari besar ataupun kecilnya, tapi kita kata niat yang tulus, ikhlas, ya, itu akan dinilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga kita mendapatkan rezeki husnul khotimah. Siapa yang segera ingin mendapatkan rezeki husnul khotimah? Ngancung? Oh iya, alhamdulillah ya, siap mati segera. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena nanti ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak PJ kegiatan besok. Semoga kita diberikan ya kelancaran kegiatan kita. Ini adalah termasuk kegiatan merawat ukhuwah, menolong agama Allah. Ini termasuk kalau kita niat ikhlas, niat walaupun dengan mengeluarkan dana, tenaga, ya kan, waktu, tapi niat kita menolong agama Allah, pasti di perjalanan tidak terasa berat, ya bukan? Akan ringan, ya kan? Makanya yang tidak ikut mendoakan, yang ikut juga mendoakan, ya kan? Mudah-mudahan tahun depan bisa ikut. Demikian dari saya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.